Halo guys, welcome to Anatek ID. Dan kali ini di tanganku yaitu dengan Galaxy S22 Green. Dan sudah aku coba ya sehari-hari dengan Galaxy S22 ini. Bisa aku simpulkan bahwa Galaxy S22 ini sangat-sangat nyaman. Dari experience yang didapatkan, body yang compact, lalu dengan display yang bezelnya sangat-sangat tipis dan simetris, serta One UI 4.1 yang diberikan oleh Samsung dengan Android 12, menurutku experience-nya juga salah satu yang terbaik dari Android yang dikeluarkan di tahun 2022 ini. Sedikit berbicara masalah warna, salah satu yang terbaik menurutku adalah green. Jadi serius menurutku ini cantik banget Galaxy S22 Green ataupun S22 Plus. Salah satunya aku rekomendasikan warna green ini sangat menarik untuk kalian beli di tahun 2022. Apakah Galaxy S22 ini membosankan? Iya, jika kalian melihat dari sisi body yang diberikan. Karena Galaxy S22 ini, jika kalian bandingkan dengan Galaxy S21 sebelumnya, bagian kameranya ini tidak ada perubahan yang signifikan. Menurutku tidak salah, karena sampai saat ini pun Galaxy S22 ini desainnya menurutku masih sangat bagus dan futuristik banget. Yang pertama masuk ke bagian display yang digunakan yaitu dengan Dynamic AMOLED 2x 120Hz dan maksimal rendah 48Hz ya. Sayangnya tidak LTPO display dan aku berharap Samsung tahun depan setidaknya Galaxy S23 itu mulailah mendapatkan LTPO display sehingga memberikan baterai dan juga dengan experience yang lebih baik. Juga di sini aku ingin catat experience-ku sangat-sangat baik, hanya saja mungkin dari third party developer seperti Twitter, Instagram, terkadang masih sesekali adanya lagging ketika scrolling ya. Lalu dengan kecerahannya maksimal, ya tidak perlu diragukan, ini HP dari Samsung, pembuat display yang menurutku sampai saat ini paling bagus, walaupun brightness-nya tidak semaksimal saudara yang lain mencapai 1750 nits. Masuk ke bagian body, di bagian body ini menurutku cukup menarik karena dengan body yang compact tetap mendapatkan kelas high-end flagship menurutku. Karena dengan Gorilla Glass Victus Plus bagian depan dan belakang, serta bagian belakang ini matte glass. Jadi biasanya matte glass ini selalu diberikan ke high-end flagship beberapa brand yang lain. Bahkan Samsung tahun lalu menggunakan polikarbonat alias plastik. Di sini sudah kelasnya mantap banget dengan Gorilla Glass Victus dan juga matte, kerasa sangat-sangat eksklusif. Lalu di sini aku tak lupa mention juga sekali lagi bahwa memang bagian depan ini dengan bezel yang lebih tipis sangat-sangat oke. Aku sangat apresiasi Samsung kali ini seamless banget dengan bezel yang lebih tipis serta simetris antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Fingerprint di Galaxy S22 menurutku sudah sangat oke dengan ultrasonic fingerprint reader, sangat cepat juga. Tapi memang ketika menggunakan screen guard saat ini aku menggunakan tempered glass terkadang agak miss ya. Jadi memang ini dari sisi hardware juga. Terkait vibration motor menurutku ini patut dimention karena di sini vibrationnya agak berubah aksisnya ya. Jadi agak kurang terasa di Galaxy S22 ini entah kenapa, dan semoga ini bisa menjadi catatan lah bagi Samsung untuk kedepannya agar pengguna lebih nyaman dan terasa lah vibrationnya. Aku kadang juga tidak terasa ketika di dalam kantong, kurang panci aja sih vibration motornya karena memang posisinya yang dirubah. Experience-nya dengan operating system yang digunakan, One UI 4.1 Android 12 menurutku juga sudah sangat-sangat baik dan responsif ya. Semoga dengan update selanjutnya juga memberikan yang lebih maksimal dan tidak membuat ini hancur lah setidaknya experience-nya. Di sini Samsung juga janji akan memberikan 5 tahun untuk security update dan 4 tahun operating system update terus di Galaxy S22 salah satunya. Sehingga ini bisa menjadi alasan juga, tenang saja kalian tetap mendapatkan experience terbaru 4 tahun ke depan dengan Galaxy S22 kalian. Terkait speaker sih tidak ada yang menarik menurutku, Samsung speakernya biasa sih. Jika kalian bandingkan dengan kelas yang lain mungkin akan lebih baik dengan HP yang lain. Tapi secara umum tidak masalah lah. Tidak jelek banget tapi juga tidak bagus banget. Masuk ke bagian kamera. Jadi kamera sistem di Galaxy S22 menurutku sudah mantap tahun ini. Levelnya bisa kita katakan selevel dengan flagship brand lain, khususnya dengan 50 megapiksel kamera utama. Hasil foto yang mantap di kelasnya. Overall aku sangat suka dengan vibrant warnanya, serta menurutku beberapa problem yang ada di tahun lalu sudah dimaksimalkan di tahun ini. Seperti dengan portrait mode yang lebih baik, lalu juga dengan stabilization menurutku yang sangat improve, apalagi diambil video. Sedikit komplain, memang terkadang oversaturated sih masih ya. Ketika aku foto outdoor, tapi jarang lah. Jadi ini bisa menjadi catatan juga dan bisa diupdate di software update selanjutnya. Lalu juga untuk night mode-nya kadang tidak fokus dalam hal tertentu, dan ini pastinya menjadi catatan untuk software selanjutnya juga.
Halo guys, ini langsung 4K 30 fps dari Galaxy S22. Patut mention terkait object eraser, yaitu fitur baru yang sebenarnya sebelumnya juga ada sih. Tapi menurutku hasilnya masih kurang maksimal ya. Dan semoga dengan update selanjutnya juga bisa memberikan yang terbaik lagi. Masuk ke bagian chipset dan RAM. Jadi Galaxy S22 kali ini mendapatkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 untuk versi Indonesia dengan 8GB RAM. Overall sangat-sangat mantap, nggak masalah kalian gunakan sehari-hari. Juga hasil foto, battery efficiency menurutku juga terpengaruh karena dengan chipset ini. Terima kasih kepada Qualcomm. Tapi yang ada masalah adalah adanya Samsung GOS. Samsung GOS ini merupakan game optimization service di mana ini akan menthrottle atau mengatur ketika keadaan sudah sangat panas atau gamenya itu sangat berat, tidak bisa memaksimalkan CPU dan juga GPU di performanya dalam beberapa aplikasi. Contohnya saja aku gunakan di Genshin Impact. Ini tidak bisa full mendapatkan 60 frame per second. Walaupun aku sudah setting nih dengan highest 60 frame per second, itu sudah down banget langsung dari awal. 15 menit main langsung turun 10% dari 51 ke 41% pada saat aku coba. Lalu panasnya sekitar 39 bahkan sampai 42 derajat ya. Dan ini menurutku tidak terlalu panas karena memang sudah di-throttle oleh Samsung GOS ini. Sebenarnya ini juga sudah terasa ketika Samsung mengeluarkan Z Flip 3 dan Z Fold 3 yang menurutku itu yang paling kerasa banget dengan chipset yang sudah high-end flagship tapi tidak bisa nendang dalam arti performanya tidak maksimal. Ini sudah diketahui oleh Samsung juga dan beberapa sudah komplain nih di Twitter. Semoga kita lihat saja Samsung untuk memaksimalkan CPU dan GPU performance. Sekarang masuk ke bagian baterai. Jadi Galaxy S22 ini dengan bodi yang kecil, baterainya juga ikut menyusut nih dengan 3700 mAh. Dan memang ini yang aku takutkan dari pertama video aku first impression dengan Galaxy S22. Performanya sebenarnya oke, dengan baterai yang menurutku juga cukup baik lah ketika aku gunakan sampai saat ini. Satu hari itu kalau aku gunakan full, pasti sekitar sore jam 5, jam 6-an itu sekitar masih 20% jika aku gunakan umum ya. Misalnya chatting, lalu Twitter, Instagram, sosial media pada umumnya masih oke lah. Lalu untuk chargernya juga tidak bisa 45 watt charger seperti saudaranya yang lain, sehingga ini maksimal dengan 25 watt charger. Wireless charging juga tetap mendapatkan dengan 15 watt charger. Lalu aku coba cas, memang dari 20% ke 100% kurang lebih 1 jam 5 menit bisa kalian dapatkan 100% di Galaxy S22. Jadi kesimpulannya, aku sangat puas dengan Galaxy S22. Aku jarang sekali sehari-hari untuk main game ya dengan handphone, jadi aku masih sangat puas dengan baterainya yang diberikan di Galaxy S22. Memang mepet lah bisa aku bilang, satu hari tetap pasti akan habis, bahkan mungkin 3/4 lah ya, 3/4 hari. Dan juga kalian bisa mendapatkan kamera yang maksimal juga di Galaxy S22 yang compact sama dengan hasil yang digunakan di Galaxy S22 Plus. Jadi kamera sistemnya semuanya sama. Lalu dengan bodi yang compact inilah 6,1 inch menurutku sangat oke banget. Jika kalian mencari bodi yang kecil tapi mendapatkan performa maksimal, pastinya aku akan sangat mudah merekomendasikan ke Galaxy S22. Tetapi, jika kalian ingin mendapatkan bodi yang sedikit lebih besar, lalu mendapatkan baterai yang lebih besar, serta dengan 45 watt charger compatible, kalian mau tidak mau pastinya dengan Galaxy S22 Plus, experience-nya yang sama bisa kalian dapatkan dengan bodi yang lebih besar dan beberapa kelebihan tersebut sangat mudah juga untuk merekomendasikan ke Galaxy S22 Plus. Jadi itu aja yang ingin share ke kalian terkait Galaxy S22 dan semoga kalian bisa memilih lah HP terbaik untuk kalian di awal tahun 2022 ini. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama terkait Galaxy S22. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.